Oke, terima kasih banyak atas waktunya kepada Kang Adnan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat bagi yang sudah istirahat, dan selamat untuk belajar bareng lagi, karena tujuan dari belajar bareng ini kita untuk mempererat silaturahmi, menjalin kekeluargaan juga. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Karlina. Aku dari Cianjur. Salam kenal kepada semuanya. Semoga kita bisa berteman dengan baik, bisa mempererat tali persaudaraan, dan intinya semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sebelumnya eh, aku mau minta maaf dulu kepada teman-teman semuanya. Bukannya aku mau so pintar, tapi kita di sini sharing, have fun aja buat apa ya? Intinya belajar bareng. Untuk pembahasan atau untuk pembelajaran mata kuliah ini yaitu tentang atau mata kuliah bahasa Indonesia. Boleh di next, Kang Ikna. Di mana di modul 1 ini membahas tentang hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Bentar-bentar, ininya nge-lag. Pembahasan materi yang pertama yaitu ada pengertian hakikat bahasa. Masih next? Ya, di next aja. Oke. Nah, yang pertama ada pengertian hakikat bahasa, yang pembahasan kedua ada ciri-ciri bahasa, yang ketiga ada sifat-sifat bahasa, ya, dan yang terakhir ada fungsi bahasa. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, di sini aku nyantumin pendahuluan dulu. Apa sih manfaat dari belajar bahasa Indonesia itu? Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, menggunakan bahasa memerlukan tata tertib atau memiliki etika dan estetika yang harus diperhatikan oleh pengguna. Karena untuk semua orang, khususnya di Indonesia, pastinya menggunakan bahasa Indonesia itu harus tertata secara estetika. Karena bisa ditunjukkan supaya kita belajar atau berbahasa dengan baik dan benar. Hal ini sangat penting agar pemahaman kita tentang bahasa menjadi utuh. Sehingga ketika menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulis, tidak timbul keraguan dalam menerapkan kaidah-kaidah bahasa secara konsisten. Next, latar belakang mempelajari bahasa Indonesia ini yaitu istilah bahasa bukan merupakan hal yang baru bagi kita. Istilah tersebut setiap saat selalu kita dengar, baca,
bahkan digunakan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Seperti berinteraksi dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, seperti chatan, terus live callan. Nah, itu juga dimasukkan sebagai berkomunikasi. Bukan hanya itu, hampir setiap saat dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan istilah bahasa atau menggunakan bahasa. Maka, terkadang kita lupa untuk memahami apa sesungguhnya hakikat dan fungsi bahasa itu. Tujuan penyajian materi pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman kita terhadap bahasa Indonesia menjadi lebih mendalam dan lebih mantap sehingga kita dapat memanfaatkan kemampuan berbahasa untuk berbagai keperluan. Next. Hakikat bahasa. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dengan tujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya pada saat manusia membutuhkan eksistensinya. Maka interaksi itu terasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat, sarana atau media, yaitu bahasa. Sejak itulah bahasa menjadi alat sarana atau media untuk berpikir dan bernalar. Sehingga boleh dikatakan bahwa tanpa bahasa manusia tidak dapat berpikir. Sehingga menggambarkan kumpulan dan untaian bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Yang kedua, diujarkan secara lisan, dan yang ketiga, digunakan untuk mengungkapkan pikiran. Adapun ciri-ciri bahasa, yang pertama, bahasa pada hakikatnya adalah bunyi ujar yang berwujud lambang. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok sejak dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama. Secara lisan, secara tulis, ataupun secara lainnya. Yang kedua, bahasa memiliki sistem. Yang dimaksud dengan bahasa memiliki sistem yaitu bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat dimiliki beberapa kaidah atau pengertian di dalamnya. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa memiliki sistem itu memiliki pengertian namun berbeda artinya. Seperti kata duka. Kalau di bahasa Sunda, duka itu nggak tahu. Kalau misalkan di bahasa Indonesia, duka itu melambangkan sedih. Yang selanjutnya ada bahasa itu bermakna. Yang dimaksud dengan bahasa itu bermakna, yang lambangnya mengacu pada pengertian konsep, ide atau gagasan secara teratur. Contoh bisa dilihat juga di modulnya untuk pengertian bahasa itu bermakna. Di modul dilihatkan sebagai contoh Uuk binil maksya. Bagaimana bunyi bahasa yang disusun seperti itu berarti bunyi-bunyi atau seperti itu tidak bersistem atau tidak bermakna. Yang seharusnya atau yang tepatnya itu seperti apa sih? Nah, yang tepatnya itu seperti buku ini milik saya. Nah, kalau Uuk binil maksya itu tidak bermakna. Kalau menurut kita, seorang yang memiliki kerepublikan Indonesia dan bahasanya itu Indonesia, apa sih
Uuk Binil Maksya itu pastinya kan nggak tahu dan nggak ngerti itu bahasa apaan. Dan pastinya kayak, ah apaan sih aneh banget gitu. Nah yang selanjutnya ada bahasa memiliki fungsi. Yang dimaksud dengan bahasa memiliki fungsi yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan dengan menggunakan bahasa tersebut. Dilihat di modul, contoh dari jika saya punya komputer, saya tidak perlu membayar orang untuk mengetikkan makalah ini. Nah, ungkapan ini diujarakan seseorang kepada dirinya sendiri, dan pikiran tersebut merupakan ide yang diperuntukkan bagi perseorangan atau orang lain. Next atau belum? Di next aja, Kang. Nah, untuk sifat-sifat bahasa ini memiliki beberapa macam, dan bahwa bisa dikatakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat bahasa merupakan kata yang menerangkan pada suatu benda atau benda lainnya sehingga membedakan dari yang lain. Contoh yang ke-1 ada bahasa itu indah. Indah berarti diartikan sebagai keadaan yang memiliki keelokan. Yang kedua, bahasa itu manusiawi. Yang ketiga, bahasa itu produktif. Next. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Yang kelima, bahasa itu variatif. Yang keenam, bahasa itu konsensional. Dan yang ketujuh ada bahasa itu arbiter. Next. Sifat-sifat bahasa yang pertama adalah bahasa itu indah. Indah diartikan sebagai keadaan yang memiliki keelokan, keanggunan, keharmonisan yang menyenangkan bagi indera-indera atau pandangan mata. Indah tersendiri, pada hakikatnya, bahasa itu adalah bunyi-bunyi yang disusun baik sehingga dapat dirasakan indah. Seperti dalam gambar, itu menggambarkan orang yang sedang melakukan hompilahom timpa alaihum gambreng. Nah, dapat kita dengar atau dapat kita lihat juga dari kata tersebut bisa menggambarkan atau bisa kita peragakan juga bahwa secara pandangan mata kita dapat merasakan juga seperti dalam iramanya, seperti apa, dan dapat kita rasakan juga seperti cengkok-cengkoknya itu seperti apa, kayak lagu-lagu gitu, yang bisa dikatakan dan bisa dirasakan juga keindahan, keelokan, keanggunan, atau keharmonisannya. Next. Yang kedua ada bahasa itu manusiawi. Jadi bahasa itu hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Manusia punya otak. Nah, seperti kita lihat yaitu aku pakai foto aku sendiri ya, karena bingung mau pakai foto siapa gitu. Jadi aku pajangnya pakai foto aku sama foto apa itu hewan. Nah, bisa kita artikan juga ya bahwa manusia itu dapat berpikir, dapat menerima masukan, dapat mendengarkan apa yang orang katakan, dan yang di pinggirnya itu ada gambar hewan.
Kita manusia dapat berbicara, sedangkan hewan tidak dapat berbicara. Hewan hanya menggunakan insting saja. Namun dahulu kala juga ada ya nabi kita yang bisa berinteraksi dengan atau apa ya, mengobrol dengan hewan. Itu mungkin hanya keajaiban Allah atau kelebihan yang Allah berikan kepada nabi kita. Karena apa? Karena manusia dengan nabi beda. Manusia hanya apa ya? Biasa aja gitu. Kalau misalkan nabi kan memiliki kelebihan dan kekurangan sama kayak kita. Namun apa ya, jarang juga lah manusia yang bisa mengobrol atau mengartikan bahasa hewan. Yang selanjutnya, yang ketiga, bahasa itu produktif, bermakna, menghasilkan atau memberi hasil. Dan bahasa itu produktif yang memiliki unsur-unsur, diantaranya ada fonem, kalimat, dan morfem. Yang pertama ada fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan konteks makna. Seperti dalam modul, ada kata ada, apa, aba, abu, dan lainnya. Yang kedua ada morfem, yaitu satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang kecil. Kita ambil dari kata ajar. Dan di awalan misalkan kita gunakan kata bel, berarti bel tambah ajar menjadi belajar, terus pelajar, pengajaran, mengajar, pembelajaran. Jadi bahasa terkecil yang mempunyai makna yang dapat melengkapi dan dapat diartikan bahwa dapat dibentuk menjadi kata ajaran atau kata-kata lainnya. Yang ketiga ada kalimat, yaitu kumpulan kata yang memiliki makna atau pengertian yang lengkap. Jadi kalimat itu bisa diulang-ulang dalam pengucapannya. Contohnya di sini ada Dini memakan mangga siang ini. Kalau misalkan kita bolak-balik, pasti ini mendapatkan beberapa kalimat yang tidak ada hentinya. Misalkan kita contoh. Di sini dicontohkan Dini memakan mangga siang ini. Terus contoh kalimat lagi, siang ini Dini memakan mangga. Atau misalkan siang ini mangga Dini memakan. Kayak pengulangan-pengulangan kata gitu. Di next aja, Kang. Yang keempat, bahasa itu dinamis. Jadi, bahasa yang disebutkan dinamis itu yaitu bahasa yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang pertama ada ejaan panopusen, yaitu ejaan ini menggunakan huruf Latin yang pernah digunakan di zaman kolonialisme Belanda. Jadi ejaan ini zaman dahulu yang masa penjajahan Belanda yang sering digunakan oleh nenek moyang kita yang sekarang mungkin sudah punah dan sekarang mungkin sudah tidak ada. Yang selanjutnya ada ejaan Suwandi, berlaku dari tahun 1947. Ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang memiliki huruf atau bacaan seperti huruf OE diganti menjadi U. Misalnya goeroe menjadi guru
Adapun seperti dalam nama apa ya? Nama di Sumpah Pemuda kayak yang berlakunya itu waktu tahun 1947. Kayak Soekarno, harusnya kan Soekarno, misalkan gitu. Terus yang ketiga ada ejaan EAD atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau bahasa yang apa ya, jelas gitu ya. Yang selanjutnya ada PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yaitu pedoman yang mengatur penulisan huruf, kata, dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Nah, perubahan dalam bahasa dapat terjadi pada semua tataran, baik pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis, dan maupun semanatik. Fonologi tersebut bisa dilihat di modulnya, karena aku tidak cantumin di PowerPoint-nya, bahwa fonologi itu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa baik secara umum maupun fungsional. Yang kedua ada morfologi, itu satuan-satuan dasar bahasa. Jadi misalkan kata kayak pengulangan kata gitu, kayak misalkan kita ambil contoh kucing. Misalkan 2 kali penyebutan kucing-kucing misalkan. Seperti itu. Di next. Yang kelima, bahasa itu variatif. Itu mengikuti apa yang diinginkan manusia. Yang pertama ada idiolek, yaitu bahasa atau variasi bersifat perorangan yang meliputi penggunaan bahasa yang unik oleh seseorang. Jadi apa ya, kalau idiolek ini seperti pengucapan atau pembahasan yang emang dia aja sendiri yang ngerti gitu. Kalau idiolek, mohon maaf, untuk dialek, yaitu variasi bahasa yang ditandai perbedaan tata bahasa, kosakata, dan pelafalan. Dan dialek ini variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok yang sedang apa ya, seperti perkumpulan-perkumpulan. Kan kita bahas apa ya, di Indonesia pastinya beragam, pastinya bervariasi juga bahasa-bahasanya. Misalkan aku orang Sunda nih, orang Sunda biasanya menggunakan bahasa Sunda. Kalau misalkan orang Jawa pasti menggunakan bahasa Jawa. Untuk yang ketiga ada ragam, variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Gimana? Yang selanjutnya ada bahasa itu bahasa itu konsensual.
konvensional bermakna sepakat atau kesepakatan. Bahasa dibentuk berdasarkan kesepakatan komunitas penggunaannya. Contoh, realisasi fonem vokal U adalah jika berdistribusi pada silabel terbuka tanpa konsonan, penutup pada suatu kata akhir, kata misalnya pada kata kartu dan bantu tetapi terrealisasi menjadi U. Jika berdistribusi pada suatu akhir kata yang ditutup oleh konsonan, misalnya pada kata daun dan daun, jadi memiliki kata seperti persamaan tapi beda arti. Yang ketujuh ada bahasa itu arbiter, yang sewenang-wenang atau sesuka-suka sehingga tidak dapat dijelaskan berdasarkan pertimbangan logika atau nalar. Nah, untuk gambar yang pertama itu ada bunga. Biasanya kita menyebutnya itu bunga bangkai, tapi orang lain pasti ada yang menyebutnya rafflesia. Kalau arbiter itu penyebutan atau pengungkapan bahasa yang berbeda namun tujuan yang sama. Nah, untuk gambar yang kedua itu ada motor, tapi untuk orang lain atau untuk manusia lainnya pasti adalah orang yang mengatakan bahwa itu Honda, Yamaha, kereta. Namun pengungkapan yang berbeda namun tujuan yang sama seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa menurut Aristoteles dalam Sumarsono 2004-2058 menyatakan bahasa adalah alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua, menurut Karl Raimund Popper, fungsi bahasa yang pertama yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif ini itu fungsi untuk mengungkapkan kata atau menyatakan diri. Seperti kayak kenalan, nama aku siapa, misalkan seperti itu. Yang kedua, fungsi sinyal. Fungsi sinyal itu fungsi reaksi jawab atau memberi tanggapan. Jadi kalau misalkan itu ada feedbacknya, misalkan ada yang bertanya, misalkan seperti itu, kayak ada timbal baliknya gitu. Yang ketiga, fungsi deskriptif, yaitu fungsi yang mencakup kedua fungsi di atas, yaitu mencakup fungsi ekspresif dan fungsi sinyal. Hanya caranya memberi gambaran atau mendeskripsikan secara rinci apa yang akan disampaikan. Yang keempat ada fungsi argumentatif, yaitu fungsi bahasa dalam memberikan alasan atau argumen. Yang ketiga ada fungsi bahasa menurut Karl Bahler. Yang pertama ada yaitu fungsi memerintah, kayak menyuruh-nyuruh gitu. Misalkan tolong ambilin sapu, tolong matikan keran, seperti itu. Yang kedua ada audus atau mengungkapkan suasana hati, kayak seperti, iya aku seneng banget, iya aku kayak aku sedih gitu. Kalau untuk yang ketiga ada rastelung, yaitu fungsi yang mengacu objek tertentu yang berada di luar diri penutur. Yang keempat, menurut Halliday, Tomkins, CA, dan Hodgson, ke-1995 mengemukakan 7 fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi instrumental, itu bahasa digunakan sebagai alat untuk memperoleh kebutuhan fisik. Contohnya kalau misalkan lapar, kita akan mengucapkan saya mau makan, misalkan seperti itu. Yang kedua ada regulatory,
bahasa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain. Yang ketiga, yang ketiga ada interaksional, yaitu bahasa digunakan untuk berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Kayak sapaan atau apa ya, kayak kenalan gitu, kayak misalkan boleh gak sih aku kenalan sama kamu, misalkan seperti apa sih perkenalan yang baik dan benar itu, kayak kita mencari teman, kayak berinteraksi seperti sama orang lain dengan supaya bisa bergaul gitu. Yang keempat, personal, itu bahasa digunakan untuk mengungkapkan diri. Yang kelima ada heuristik, itu bahasa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman. Jadi kita menceritakan ke orang-orang bahwa dahulu kita pernah apa, terus pengalaman apa, kejadian apa, seperti itu. Kalau untuk yang keenam ada imajinasi, bahasa digunakan untuk mencipta seperti mengarang, seperti untuk membuat cerita, misalkan kita mau buat cerpen nih, biasanya kita memiliki atau pengalaman yang sehingga bisa dituliskan dan dapat diungkapkan kayak apa ya, berimajinasi. Dan untuk yang terakhir adalah informatif, bahasa yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi baru seperti cerita kabar, beri informasi dan lain-lain. Nah, adapun elaborasi penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang pertama, bahasa berfungsi untuk memperoleh kebutuhan fisik. Elaborasi yang pertama ini sama seperti instrumental, yaitu ketika kita misalkan merasa lapar, merasa haus, pasti kita mengejarakan atau mengungkapkannya seperti saya mau makan, saya mau minum. Nah, untuk yang kedua, bahasa berfungsi untuk mengontrol dan mengendalikan seseorang. Misalkan ketika sedang mendidik anak, misalkan anaknya akan keluar atau akan bermain, berhujan-hujanan, pastinya kita akan mengontrol atau memberi peringatan kepada anak tersebut, jangan main keluar, misalkan main aja di dalam, seperti itu. Untuk yang ketiga, bahasa berfungsi untuk bergaul dengan orang lain. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai fungsi sosial dan dapat berupa kata-kata sapaan seperti selamat pagi, selamat malam, selamat sore, sehingga menimbulkan interaksi dengan seseorang. Yang keempat, bahasa berfungsi untuk mengungkapkan diri. Misalkan seperti kayak perkenalan, nama, tinggal di mana, domisili di mana, misalkan seperti itu. Yang kelima, bahasa berfungsi untuk mengungkapkan atau mengutarakan pengalaman. Misalnya kita bisa menceritakan atau mengutarakan pengalaman-pengalaman apa saja yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan di berbagai lingkungan. Yang keenam, bahasa berfungsi untuk mencipta, yaitu kita berimajinasi atau memanfaatkan seperti bercerita, berpuisi, berdrama, sehingga dapat mendapatkan feedback yang baik dan dapat menciptakan ide-ide kreatif.
Yang ketujuh, bahasa berfungsi untuk mengomunikasikan informasi baru. Dengan bahasa, orang lain dapat saling memberi informasi, apakah berita tentang peristiwa, berupa ilmu, teknologi, ataupun kayak berkabar, misalkan aku lagi di sini nih, aku lagi sama siapa, misalkan seperti itu. Next. Nah, untuk pembahasannya mungkin hanya seperti itu atau kan next. Nah, untuk pembahasan materi di modul 1 hanya segitu yang akan aku rangkum. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi bareng. Kenapa? Karena aku juga merasa kayak aku juga butuh belajar dari orang lain, dan aku juga merasa kayak aku juga masih banyak kekurangan nih, gimana lah sehingga kita dapat berinteraksi dan dapat mempererat juga hubungan antara anak satu sama satu yang lainnya dengan adanya pembahasan seperti ini. Mungkin kita langsung aja ke sesi diskusinya ya. Dalam belajar. Biar lebih khusus lagi, tampilnya kalau misalnya memang berbanyak, boleh kanan, nanti kadang berdiri aja gitu ya, beberapa sampai ya sampai pengalaman. Nanti apa yang berkaitan boleh buka bolehnya nanti disampaikan. Nah, cuman karena masih sudah selesai, yang akan kami alih-alih yang akan memberikan jalurnya gitu. Jadi semua yang mau nanya tentang dari atau misalnya ada yang mau didiskusikan, yang mau disampaikan dan agak angkat-angkat di kali-kali yang ini apa nanti satu boleh dibuka kepada teman-teman. Baik. Halo, aman? Gimana? Dilajang? Sampai 10 tanya gimana? Boleh sampaikan aja. Siap. Ada pada teman-teman yang menjadi pengetahuan sekarang makanya. Kedapnya. Ambil boleh yang untuk angkat tangan dari yang kita minta dan nanti respon. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau menanyakan tentang materi kali ini. Silahkan angkat tangan saja. Atau ada yang belum mengerti, silahkan boleh bertanya. Oke, Karibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karibi Devi. Saya ingin bertanya mengenai materi tentang bahasa itu produktif. Nah, tadi kan dijelasin tentang bahasa itu produktif. Itu ada beberapa macam, yaitu frame, performance,
sama kalimat. Nah, karena ini fonem atau morfem itu Fonem ya mungkin. Pengertiannya. Pengertian morfem sama fonem. Oke. Ada lagi? Udah itu aja, sekian, terima kasih. Mungkin langsung dijawab aja, Teh Karlina. Pengertian fonem sama morfem. Barangkali ada teman-teman yang tahu nih tentang hal itu, boleh ya, nggak hanya Karina saja, karena kita udah forumnya udah diskusi sambil menunggu Karina aja. Barangkali ini ada teman-teman yang tahu tentang itu, boleh ya langsung di share aja, karena itu lebih baik ya, karena kita di sini nggak menunjuk satu orang atau bisa enggak, tapi kita bareng-bareng gitu teman-teman ya. Mangga Teh Karlina, apakah udah nemu? Oke, baik. Terima kasih untuk Karindi yang telah memberikan pertanyaannya. Tapi ini mohon maaf banget ya apabila aku menjawabnya kurang efektif atau kurang pas gitu ya. Tapi dapat disimpulkan fonem itu unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang memiliki makna dan perbedaan. Misalkan ada apa, misalkan di huruf ada dan apa itu yang membedakannya adalah D dan P, seperti itu. Itu menurut aku, tapi mungkin nanti ada sanggahan atau yang mau melengkapi gitu, boleh ya. Dan untuk morfem itu bahasa terkecil yang memiliki atau mempunyai makna. Seperti kita ambil contoh dari kata ajar yang yang menambahkannya itu adalah seperti B, E, L. Kita gabungkan huruf B, E, L dan ajar menjadi belajar. Terus kata ajar yang kedua misalkan kita ditambah dengan huruf P, E, L menjadi pelajar. Yang selanjutnya ada tambahan atau bahasa yang kecil, yaitu kayak tambahan-tambahan gitu untuk melengkapi suatu makna atau unsur-unsur lainnya, mungkin seperti itu. Boleh, ada yang mau menambahkan? Silakan. Gimana Karibi? Cukup, Kang. Silakan yang lainnya atau interaksi ini Teh. Iya Kang Dendi.
Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Nurmansyah. Ya, Waalaikumsalam. Jadi mau bertanya, Kang. Tadi kan fonem itu lebih ke bunyi terkecil ya. Ya, Nah, jadi fonem itu lebih kan di sini di modul ditulis fonem ini mampu membentuk banyak kata dengan cara bekerja sama dengan fonem-fonem lain. Jadi fonem itu lebih ke huruf yang bekerja sama dengan huruf-huruf lain sehingga membentuk suatu kata gitu ya. iya. Gimana Kak Karina? Silakan. Terima kasih. Iya, seperti itu. Eh, yang satuan-satuan terkecilnya itu kayak huruf ada, apa, aba ya, seperti di dalam modul. Eh, misalkan ada, apa, aba, aca, misalkan terus ala. Nah, yang disebut dengan satuan terkecilnya itu adalah huruf yang membedakan di tengah-tengah. Misalkan huruf ada itu ada tulisannya D, apa, P, seperti itu, Kang. Oh, siap, Kak. Apakah ada sanggahan atau gimana Kang Dendi? Ini kalau morfem itu jadi lebih ke kata gitu ya. Jadi morfem itu unsur-unsurnya itu fonem-fonem gitu atau beda? Bagaimana, Kak? Silakan Karina. Nah, iya benar. Misalkan kata apa, kita tambahkan huruf huruf M, E, N, G. Jadi mengapa, misalkan kita tambahkan lagi untuk huruf aca. Kita tambahkan huruf M, E, N, G menjadi mengaca seperti itu. Gimana Kang Dendi? Siap, jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Kak Nitra Mariam. Boleh silakan. Kak Nitra Mariam, silakan.